سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan kali ini saya masih akan terus membacakan kitab Fadilah Amal di bagian kitab kisah-kisah sahabat di babnya yang ke-10, semangat kaum wanita dalam mengamalkan agama, di kisahnya yang nomor ke-12, kisah Sayyidatina Safiyah radhiyallahu anha, seorang diri membunuh seorang Yahudi. Sayyidatina Safiyah radhiyallahu anha adalah bibi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saudara kandung Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Ia ikut berjuang dengan kaum muslimin melawan orang-orang kafir di medan Uhud. Ketika kaum muslimin sedikit mengalami kekalahan dan mereka hendak melarikan diri, ia memukul-mukulkan lembingnya ke arah orang-orang yang melarikan diri itu agar kembali. Pada perang Khandaq, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan seluruh kaum wanita dalam sebuah benteng dan memerintahkan Sayyidina Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu untuk menjaga mereka. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh orang-orang Yahudi yang memang merupakan musuh dalam selimut. Sekumpulan orang Yahudi hendak menyerang para wanita tersebut. Mereka mengirim seorang mata-mata untuk menyelidiki keadaan di dalam benteng. Namun ia terlihat oleh Sayyidatina Safiyah radhiyallahu anha. Kemudian Sayyidatina Safiyah radhiyallahu anha melaporkannya kepada Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu. Wahai Hasan, ada seorang Yahudi datang mengintai, keluarlah dan bunuhlah Yahudi itu. Sayyidina Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu seorang laki-laki yang lemah, ia tidak sanggup melakukan hal itu. Akhirnya Sayyidatina Safiyah radhiyallahu anha mengambil sebuah patok kemah dan keluar membunuh Yahudi tersebut. Ia menghantamkan patok itu ke kepala Yahudi hingga mati seketika. Kemudian ia kembali ke benteng dan berkata kepada Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, wahai Hasan, karena orang Yahudi itu laki-laki dan bukan mahramku, pergilah engkau untuk mengambil barang-barangnya dan lepaskan bajunya lalu penggal kepalanya. Lagi-lagi Sayyidina Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu tidak sanggup melakukannya. Akhirnya Sayyidatina Safiyah radhiyallahu anha keluar lagi untuk memenggal kepala orang Yahudi tersebut dan melemparkannya keluar benteng. Ketika kaum Yahudi melihat kejadian itu, mereka berkata, kita sudah menduga bahwa Muhammad tidak akan meninggalkan para wanita itu sendirian. Pasti ada beberapa orang penjaga laki-laki di sana. Dari kitab Usudul Ghobah. Faidah, Sayyidatina Safiyah radhiyallahu anha wafat pada tahun ke-20 Hijriah dalam usia 73 tahun. Ketika perang Khandaq tahun ke-5 Hijriah, ia berumur 58 tahun. Wanita zaman kini pada usia setua itu sudah sangat berat untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga, apalagi membunuh seorang laki-laki. Namun ia melakukannya sendirian dan sebagai hasilnya sekumpulan orang Yahudi tidak jadi menyerang. Alhamdulillah, baru saja kita memperdengarkan kisah Sayyidatina Safiyah radhiyallahu anha, seorang diri membunuh seorang Yahudi. Itulah perkasaan wanita pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka memiliki semangat juang yang sangat tinggi untuk membela Islam, sehingga tidak takut yang merasa perlu mereka lakukan maka mereka akan lakukan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, amal dan sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث